Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairil Apriansyah dengan NIM 24030101054 dari Prodi Informatika. Saya di sini dalam video ini akan menjelaskan skrip codingan dengan bahasa pemrograman Python atau dengan bahasa Python ya, yang ada dalam UTS Praktikum Algoritma Struktur Data ini. Baik, di sini ada soal yang pertama. Berikut ini daftar film yang akan ditayangkan. Nah, saya di sini dalam codingan saya akan menampilkan daftar tersebut itu dengan menggunakan fungsi ya, def variable Mopia. Dalam fungsi ini, Mopia ini, saya membuat variable Chairil_film ini dengan tipe data list yang di dalamnya menggunakan tuple untuk memisahkan setiap elemen. Saya akan menampilkan list tersebut dengan perulangan for dengan variabel real in Chairil_film ini, variabel yang list itu, dengan di sini kode yang bernilai indeks 0 dan real film yang bernilai indeks 1 yang nama film jumbo yang begitulah. Yang ketiga harga dengan indeks 2 harga filmnya. Yang ke indeks 3 yaitu jam, saya menggabungkan dengan join dengan indeks ke 4 ini nih, 13.00 digabungkan dengan 2100 ini. Saya dengan menggunakan format spasia biar rapi. Nah, di situ kita lanjut ke soal yang 2 dulu, menampilkan no kursi sekarang dengan saya menggunakan fungsi yang sama dengan fungsi def, yaitu bervariabel duduk underscore real, dengan di dalam variabel itu menggunakan membuat variabel kursi dengan bertipe list. Jadi di sini list ini di dalamnya berisi tuple yang memiliki elemen yang memisahkan elemen tersebut. Jadi A1 terus Anda sampai ini terus A16. Saya akan menampilkan dengan perulangan dengan for variabel kode in kursi list ini. Terus di sini saya print ABC. Jadi si A ini indeks 0 yang di sini A1. Yang B ini indeks 1 yang sampai ini nih. Yang C adalah indeks 2 yang B16 ini. Dan ini diawali dengan indeks 0 ya. Nah, baik. Di sini ada soal. Jadi satu menu utama soal ini kita skip dulu ya, kita ntar dibuatnya. Nah, di sini kita yang menu 2 ini ya, daftar movie ya, daftar movie. sorry kita membuat daftar movie ini yang menggunakan def tersebut ini ya, yang atas ini. Di sini ntar kita ditampilkan di menu 2. Jadi selanjutnya kita masuk lagi ke soal pesanan tiket. Kita membuat dulu fungsi pesanan tiket ya.
pesanan tiket nih di sini. Sebelum ke pesanan tiket, di sini saya membuat variabel list underscore film ya, yang berisi list dan di dalamnya berisi tipe data dictionary yang memisahkan setiap elemen-elemen tersebut ya. Dan di bawah ada ini nih, kursi yang sudah dipesan dan list kursi untuk menampung nanti yang sudah dipesan akan dimasukkan ke sini. Dan saya menampilkan dengan perulangan. Maaf. List kursi ini tuh buat ini nih, perulangan ini jadi for. Saya membuat perulangan for real in dengan format string A B C D E F G H I J K ya. Jadi di dalam perulangan itu ada perulangan lagi dengan no in range 1 sampai 17. Jadi di list kursi ini misalnya A1 sampai A16, B1 sampai 16, seterusnya. Nah, di sini ada keranjang buat menampung, jadi yang misalnya user pilih film tersebut dalam pesanan tiket akan masuk ke sini. Nah, di sini kan ada formatnya, pilih kode film, judul film otomatis, harga otomatis, waktu otomatis. Di sini masuk ke sini. Jadi saya membuat dep pesanan tiket dan saya memanggil tersebut dep yang di atas ya, yang daftar film itu. Nah, di sini dalam fungsi di dalam ini saya menggunakan while true untuk meminta input lagi sampai sudah akhir program. Jadi saya buat variabel kode untuk minta input. Nah, ini yang ini, terus ada pakai upper agar lebih konsisten ya. Misalnya user mengetik huruf dengan kecil akan menjadi kapital. Nah, di sini saya membuat film, variabel film dengan pakai fungsi next. Nah, fungsi next ini tuh untuk mengambil kode yang di dalam list film itu pakai perulangan. Ya, saya pakai variabel real for real in list film if ketika ada kondisi if real, jadi yang kode sama dengan kode itu tuh non, jadi tidak ada apa-apanya. Ketika if not film, jadi kondisi, saya membuat kondisi ya if kan kebalikan, not tuh yang tidak ada di film ini, yang tidak ada di list film ini ya kodenya, maka otomatis ngeprint kode tidak terdaftar. Silakan masukkan kode yang tersedia pada daftar tersebut. Nah, di sini berarti saya akan mengeprint film ya, otomatis kan film judul ya, harga. Nah, di sini waktu yang di atas yang pada list itu dijoinkan jadi waktunya. Jadi otomatis nanti ngeprint di sini tuh judul film, ketika masukkan kode di sini tuh otomatis judul film, harga, waktu. Baik, di sini ada berarti di sini tuh pilih no kursi ya. Jadi dengan format ini no kursi jika tidak terdaftar akan ada peringatan kursi tidak terdaftar dan sistem akan meminta untuk memasukkan no kursi kembali. Jadi saya membuat perulangannya dengan variabel rule in list kursi yang di atas tadi.
Jadi pakai kondisi di dalam perulangan tersebut dengan if rule in yang sudah dipesan, kursi yang sudah pesan yang di atas nih, yang ini. Jadi dia akan print rule kursi sudah yang rule ini kan berarti ya, yang ini, jadi yang sudah dipesan di atas orang. Saya menggunakan continue agar melewatkan. Berbeda dengan break akan menghentikan semua program. Break akan menghentikan program ya. Nah, sini saya memasukkan fungsi duduk real yang tadi no kursi yang pakai A1 sampai A16 gitu. Nah, saya di sini minta input dengan menggunakan membuat variabel no kursi input pilihan no kursi ya, pakai upper lagi juga. Nah, sini saya membuat kondisi no kursi ini not in list kursi, berarti kalau not in list kursi yang tidak ada di dalam kursi itu print no kursi tidak terdapat, continue ya. If no kursi in sudah dipesan, print kalau misalnya no kursi yang user pilih yang di dalam yang sudah dipesan di list itu, maka print kursi sudah dipesan. Nah, yang ini if nya ya bebas, berarti saya di sini bebasnya berarti saya dengan menggunakan variabel k no kursi ini sebenarnya no kursi menggunakan perulangan k ini di keranjang. Jadi yang user pilih yang tidak ada yang mesen, berarti print kursi sudah dipesan. Nah. Oke, lanjut. Pilih waktu sekarang, pilih waktu. Nah, jadi saya membuat waktu, variabel waktu input ya, pilih waktu film. Jadi print dengan menggunakan format dengan menggunakan format string waktu ya tersedia. Sini pakai kita kan di atas ada list yang setiap elemennya pakai dictionary ya. Nah, yang waktunya kita join film. Nah, yang ini jadi si waktunya dijoinkan ya. Nah, terus kita bikin lagi in waktu dengan input lagi ya. Jadi if not list film waktu tidak terdaftar. Jadi ketika user memilih waktu yang tidak ada pada film itu, maka kondisi ini berjalan waktu tidak terdaftar. Kita lanjut ke ini, simpan ke keranjang. Nih. Jadi ketika sudah milih kursi waktu, di sini saya membuat lagi variabel simpan dengan input ya. Simpan ke keranjang ya atau tidak, dan sama menggunakan upper ya. Di sini saya membuat kondisi lagi, simpan sama dengan ya, maka akan ngeprint ini nih yang tadi Anda pilih, akan disimpan ke keranjang yang tadi yang di atas saya membuat variabel keranjang list. Nah, ini tuh akan disimpan ke situ. Langsung print tiket berhasil dimasukkan ke keranjang. Saya memanggil di keranjang ya nanti itu. Jadi di sini kalau else, jadi kalau dia memilih tidak, data tidak disimpan kembali ke menu utama, jadi langsung break, langsung ke menu utama lagi nanti ya,
menunya belum dijelaskan. Baik, di sini kita di sini di keranjang ya. Keranjang. Saya membuat fungsi lagi ya untuk pilihan menu ke-4 keranjang tuh. Jadi dengan fungsi variabel real keranjang ya. Nah, di dalam ini tuh saya membuat total dulu dengan variabel real underscore total sama dengan 0 ya. Saya menggunakan perulangan for dengan variabel appearance in keranjang, list keranjang yang di atas ya. Jadi setiap itu akan memprint kode, judul, no kursi, dan waktu dan harga lah. Dan harga. Jadi, dan print dengan format total .2, terus yang di dalam list dictionary itu harganya akan dijumlahkan dengan real total ini. Ini yang ini. Real total ini akan dijumlahkan dengan total ini ya, yang akan dipilih nanti. Jadi print total tersebut. Nah, sini saya menggunakan while true lagi untuk meminta input Cyril sama dengan input ketik ya untuk ke menu utama. Nah, di sini saya pakai kondisi Cyril pakai apa aja biar yang gede huruf-huruf kapital sama dengan cuman ya, maka balik lagi ke menu utama. Nah, di sini terakhir pembayaran. Di sini ada formatnya keterangan menampilkan total pembayaran dan mengisi detail pembayaran, kemudian selesai semua data yang ada di keranjang dikosongkan lagi, dan terakhir masukkan menu yang ingin diakses selanjutnya. Baik, sini saya akan menjelaskan pembayaran tersebut ya. Jadi saya menggunakan fungsi lagi ya biar gampang dipanggilnya. Jadi saya membuat variabel fungsi ini pembayaran yang di dalamnya ada total di item harga dengan perulangan for item in keranjang. Jadi yang di keranjang akan ada di sini print total. Nah, dengan saya menggunakan input dengan menggunakan variabel input ya, nama, via, NIM, nama pemesanan pilih via bank, kode via NIM Anda atau NIM Anda lah ya, itu mah opsional aja. Nah, dia akan meminta ketika sudah dibayar akan keranjang dikosongkan. Nah, kita menambahkan list keranjang itu dengan ini nih, fungsi clear. Jadi .clear kita hapus. Dan di sini saya menggunakan while true ya untuk jelas meminta input lagi ketika mau pesan. Nah, bisa lagi. Nah, ini inputnya samalah kayak yang begini, ketik ya. Nah, untuk pilih menu utama. Untuk pilih menu utama yang ini. Menu utama yang ini saya akan jelaskan ya. Nah, di sini saya membuat fungsi dengan menu, variabel menu. Di dalam ini
saya menggunakan menu underscore utama untuk menampilkan menu ini dengan bertipe data list dan dalamnya tuple ya. Saya menampilkan menu itu dengan sama perulangan for dengan variabel apri in menu utama ini ya, yang variabel list itu. Jadi 01 indeks yang angka ini 01 ini tuh indeks yang 0 yang angka ini, dan 02 adalah yang indeks 1 adalah ini yang menu utama. Saya di sini menggunakan while true ya untuk meminta input lagi. Pilihan yang pertama, input ini saya membuat variabel pilihan yang meminta input ya. Sini saya membuat kondisi if kan, pilihan sama dengan 1 akan masuk ke akan masuk ke menu 1 ini. Nah, ketika kondisi kedua elif pilihan yaitu 2 ya, ini akan print daftar film yang sudah tersedia. Saya manggil fungsi ini nih, mopie yang pada di sini nih. Nah, saya memasukkan fungsi ini untuk daftar filmnya. Untuk yang ketiga ini, pilihan ketiga ini ya, kondisi ini masuk ke menu pesanan tiket. Saya memanggil fungsi pesanan tiket yang tadi. Nah, ini yang sudah dibuat ini. Jadi masuk ke menu ini nanti. Lanjut ke fungsi yang 4. Itu kondisi yang keempat, elif pilihan 4 masuk ke menu keranjang, yaitu dengan fungsi real underscore keranjang yang tadi di bawah yang sudah dibuat ini nih. Yang ini. Nah, untuk fungsi 5 maaf ya, terus ini susah dipencet. Untuk fungsi kelima itu yang terakhir, yang ini, kondisi kelima ini, pilihan 5 masuk ke fungsi pembayaran yang terakhir itu. Nah, ketika user memilih tidak ada yang pilih menu, tidak ada daftar menu yang akan dipilih, maka saya menggunakan else untuk menu tidak tersedia, pilih menu yang ada di dalam list. Nah, jadi di sini tuh enaknya pakai fungsi itu ketika minta daftar menu tinggal kita ini panggil fungsinya tersebut, jadi nggak harus ribet. Nah, di sini kita mau mengawali dengan program tersebut, panggil si fungsi menu itu. Nah, menu ini kita tes ya. Ini kita hapus dulu, kita run. Sorry bentar. Bisa dipencet dulu. Maaf, ada problem. Udah, kita langsung ke di sini aja ya. Pilih menu utama, misalnya 1, enter.
langsung kedua enter tuh, otomatis daftar film ini ya. Terus ya, saya ini susah dipencet. Sorry, tunggu, susah dipencet. Tunggu. Kita hapus dulu ya. Baik, di sini ya kita, sorry ya, agak problem dulu. Kita ketik 1. Nah, ini ketikkan daftarnya, masuknya ke daftar menu utama. Kita ketik 2. Langsung otomatis kita menambahkan daftar film ini ya. Lanjut ke pesan tiket 3. Sini kita memasukkan pilih kode film, berikut daftar film yang tersedia. Kita misalnya ya, kalau kita nggak selalu yang tidak ada dalam kode film tersebut, maka keluar kode tidak terdaftar, silakan masuk kode tersedia pada daftar filmnya. Kita masukkan yang sudah ada, KF Jumbo ya, film Jumbo 501. Maka otomatis di sini ngeprint ini nih, film, judul, Jumbo, harga, waktu. Nah, di sini kursi yang sudah dipesan ditampil. A1 sudah dipesan orang. Kita coba ya, A1 yang sudah dipesan. Kursi sudah dipesan orang, maka ngeprint itu. Jadi di sini kita masukkan lagi kode yang Jumbo tersebut 501. Otomatis dia akan balik lagi ke pilih kode ya, film. Nah, misalnya kan A1 sampai A16 ya. Kita cari kursi misalnya A19 yang nggak ada di situ, maka ngeprint no kursi tidak terdaftar. Oke, kita masukin lagi. Nah, kita masuk ke pilih no kursi yang ada ya, yang belum dipesan. Misalnya A2, pilih waktu, misalnya kita mau waktu 14 ya, 00. Jadi otomatis dia akan mengprint waktu yang tersedia dalam film itu 13.00 sama 21.00. Kita pilih yang 13 saja ya, 00. Simpan atau tidak, kita simpan aja ya biar cepat. Nah, ketika kalau tidak ini, maka balik lagi ke menu utama. Nah, di sini kita ketik ya, pilih menu. Kita bisa mesen lagi atau enggak langsung kita ke menu pembayaran 5. Nah, dengan nama tuh otomatis dia ngeprint harga yang di sini ya, yang film tersebut. Nama pemesanan misalnya Jarwo Bentar, asik. Bentar via BRI, entar kode ya apa aja ya, NIM aja ya, saat entar pilihkan
ke menu utama. Oke ya. Nah di sini kan tadi dalam soal nih, di sini dalam soal keterangan menampilkan total pembayaran mengisi detail pembayaran, kemudian selesai semua data yang ada di keranjang dikosongkan lagi. Nah, dikosongkan. Nanti kita di sini kita cek ya keranjang kita. Pilih menu 4. Oh, kosong ya. Down. Nah, segitu. Mohon maaf perkataan saya rada siwaiu ya, mohon maaf bila ada perkataan yang tidak enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan dalam video ini.